Geter-geter. Ayo. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Lanjut. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 ya. Lanjut. Di sini kita akan mempresentasikan tentang materi kedua, yaitu transformasi digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suhaila dengan NIM 24250121 dan rekan saya Julia dengan NIM 24250122. Sebelumnya terima kasih untuk dosen mata kuliah pengantar ekonomi digital, Pak Syahrir atau Pak Ariel, ya. Iya, dan juga teman-teman yang hadir saat ini. Yang kita sarang heo. Lanjut. Jadi hari ini kita akan membahas atau kami akan mempresentasikan tentang transformasi digital pada ekonomi digital. Kita masuk di pengantar transformasi digital. Definisi dari transformasi digital adalah proses integrasi atau penyesuaian teknologi digital ke dalam semua aspek kehidupan, termasuk cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, hingga menikmati hiburan. Jadi di era sekarang ini, teknologi digital itu atau transformasi digital itu bukan lagi sebagai pilihan, tetapi juga menjadi kebutuhan di kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua aspek dalam kehidupan kita ini berhubungan dengan transformasi digital, termasuk yang disebutin di sini ada cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, hingga menikmati hiburan. Lalu tujuan dari transformasi digital yaitu meningkatkan efisiensi. Dari peningkatan efisiensi ini sehingga pekerjaan atau pembelajaran yang kita lakukan itu lebih cepat dan juga lebih hemat biaya. Lalu juga tujuan dari transformasi digital adalah mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan juga membuat bisnis menjadi lebih lincah menghadapi perubahan. Serta yang tak kalah menarik adalah pengalaman pelanggan yang lebih baik, karena adanya layanan yang lebih cepat, personal, dan mudah berkat adanya transformasi digital. Lanjut. Oh iya, contoh teknologi pendukung dalam transformasi digital. Jadi transformasi digital ini didukung oleh teknologi-teknologi canggih. Contohnya adalah AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence dalam transformasi digital itu membantu untuk menganalisis dan juga mengotomatisasi data. Lalu ada IoT atau Internet of Things, di mana untuk transformasi digital, IoT ini menghubungkan perangkat, menghubungkan berbagai perangkat. Terus juga ada Big Data. Big Data ini mengelompokkan untuk data yang berskala besar dan juga cloud computing, memudahkan penyimpanan dan juga akses secara online, serta blockchain yang memberikan keamanan dan juga transparansi dalam transaksi digital. Yang mau bertanya? Bisa. Oke, lanjut. Transformasi digital dalam aspek kehidupan. Yang pertama dalam aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, transformasi digital ini memunculkan e-commerce dan fintech, di mana platform ini itu memudahkan kita bertransaksi tanpa harus datang ke toko atau ke bank atau ke bisnis konvensionalnya sendiri, bisnis fisiknya.
Lalu dalam aspek ekonomi juga transformasi digital ini menjadi perubahan cara jual beli dari offline ke online, membuat proses transaksi menjadi lebih mudah dan juga efisien. Terus juga membangun atau menciptakan peluang bisnis baru. Yang kedua, dalam aspek pendidikan. Dalam aspek pendidikan, transformasi digital ini menghadirkan pembelajaran yang lebih fleksibel, yaitu pembelajaran online atau yang sering kita sebut e-learning. Jadi siswa atau tenaga pengajar ini tidak lagi terbatas oleh ruang dan juga waktu, ya. Karena dari pembelajaran e-learning ini kita bisa melakukan semua secara online. Dan juga dalam aspek pendidikan kita mendapat akses materi yang lebih luas. Jadi kita tidak hanya mendapatkan materi dari guru-guru atau dosen yang mengajar di kelas, tapi kita bisa mencari materi di berbagai platform atau kita bisa mencari materi dari video-video di YouTube. Lalu dalam aspek kesehatan, transformasi digital ini menghadirkan yang namanya sistem telemedicine. Sistem telemedicine ini di mana kita bisa berkonsultasi kepada dokter secara online. Jadi kita tidak bertemu face to face atau tidak harus pergi ke rumah sakitnya atau datang ke rumah sakitnya. Lalu selanjutnya rekam medis digital. Dari rekam medis digital ini, dalam aspek kesehatan ini, rekam medis itu berubah menjadi digital yang memudahkan tenaga medis untuk mengakses dan juga memantau kondisi pasien. Gitu. Lalu dalam aplikasi kesehatan. Jadi aplikasi kesehatan dalam transformasi digital bisa kita temui di, misalnya yang saya pakai, ini jam, namanya jam digital. Di sini itu terhubung oleh aplikasi kesehatan yang untuk memantau kondisi tubuh kita, detak jantung kita, yang mungkin saya sekarang lagi deg-degan. 115 tadi Pak. Normalnya kalau orang dewasa 60 sampai 100, tapi sekarang 115. Terus juga memperhitungkan langkah saya, memperhitungkan langkah kaki kita. Terus juga bisa juga sebagai pengingat untuk bergerak dan juga pengingat untuk minum obat misalnya. Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah. Lalu selanjutnya di aspek sosial. Transformasi digital dalam aspek sosial ini menciptakan komunikasi yang lebih cepat melalui chat atau video call, di mana menjadikan itu jarak bukan hambatan lagi untuk kita terhubung kepada keluarga kita, kerabat kita, rekan kerja kita maupun pasangan kita, gitu. Lalu munculnya budaya digital, di mana aktivitas manusia ini banyak dilakukan di ruang online, seperti kita bersosialisasi di media sosial secara online, terus kita juga berkomunikasi secara online, terus juga kita berbelanja secara online maupun belajar juga secara online. Bahkan kita membuat identitas diri kita mungkin bisa secara online juga atau secara digital. Lalu lanjut ke aspek pemerintah. Terus lanjut aspek pemerintah dalam transformasi digital dalam aspek pemerintah. Di mana dalam aspek ini, dalam transformasi digital itu menciptakan adanya layanan e-government atau layanan online.
yang masyarakat kini bisa mengurus administrasi tanpa harus datang ke kantor pemerintahannya langsung. Lalu ada digitalisasi administrasi. Yang keenam, ada aspek dunia kerja. Transformasi digital dalam aspek dunia kerja yaitu yang pertama, remote working atau work from home. Di mana transformasi digital ini membawa perubahan dalam dunia kerja. Salah satunya adalah munculnya sistem kerja jarak jauh atau work from home. Lalu ada kebutuhan skill digital yang meningkat. Dari sini kita dituntut untuk meningkatkan skill kita dengan lebih baik, seperti kemampuan teknologi kita, kemampuan kita menggunakan teknologi, analisis data, dan juga adopsi terhadap perkembangan teknologi. Ya. Beralih ke konsep ekonomi digital. Pada slide ini kita membahas tentang ekonomi digital, yaitu seluruh aktivitas ekonomi yang memanfaatkan bantuan teknologi digital, internet, komputasi awan atau cloud computing, AI, dan data sebagai elemen kunci dalam produksi, distribusi, serta konsumsi. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ekonomi digital ini tidak bergantung sepenuhnya dengan interaksi fisik, ya. Karena dari ekonomi digital ini bisa dilakukan secara online semuanya. Terus aktivitas utama dari ekonomi digital yaitu meliputi e-commerce, perbankan digital, fintech, media sosial, dan platform berbagi atau ekonomi sharing. Pertumbuhan ekonomi digital global. Pertumbuhan ini ditandai dengan masifnya adopsi teknologi yang menyumbang sekitar 5% dari PDB dunia. PDB itu apa? Betul. Di mana contohnya adalah lonjakan e-commerce. Contohnya seperti apa? Bruto. Di mana contoh dari pertumbuhan ekonomi digital yaitu adanya lonjakan e-commerce seperti Alibaba atau Amazon, layanan streaming seperti Netflix, pembayaran digital yang memakai QRIS atau PayPal, serta ekosistem kerja gig ekonomi. Atau yang disebut juga freelance juga bisa gig ekonomi. Dampak transformasi digital pada ekonomi digital. Ada 4 area utama dampak, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi, inovasi bisnis, perubahan tenaga kerja, dan juga kesenjangan digital. Dampak transformasi digital pada pertumbuhan ekonomi, yaitu transformasi digital mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan juga perluasan pasar. Di mana kelebihan transformasi digital pada pertumbuhan ekonomi yaitu ada akses pasar yang lebih luas atau global, biaya operasional yang lebih rendah, dan juga meningkatkan produktivitas bisnis. Dan juga ada kelemahan transformasi digital dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu yang menjadikan ketergantungan pada teknologi, persaingan yang semakin ketat, dan juga resiko keamanan data yang meningkat. Lalu ada dampak transformasi digital pada inovasi bisnis, di mana transformasi digital memunculkan berbagai inovasi bisnis seperti e-commerce, fintech, dan juga platform digital yang mengubah cara transaksi dan layanan yang diberikan. Kelebihan dari inovasi bisnis dalam transformasi digital yaitu munculnya model bisnis baru, layanan yang lebih cepat dan juga praktis, personalisasi
pengalaman pelanggan. Dan juga ada kekurangannya yaitu disrupsi bisnis tradisional, ketergantungan pada platform besar, dan juga regulasi sering tertinggal. Lalu ada dampak transformasi digital pada perubahan tenaga kerja. Transformasi digital mengubah kebutuhan tenaga kerja, banyak pekerjaan baru yang muncul, tetapi ada juga banyak pekerjaan lama yang tergantikan oleh otomatisasi. Di mana kelebihan dari transformasi digital pada perubahan tenaga kerja yaitu munculnya pekerjaan baru seperti data analisis ataupun digital marketing. Juga adanya fleksibilitas kerja atau yang bisa kita sebut yang tadi ada work from home dan juga kerja remote. Terus juga peningkatan keterampilan digital. Kekurangan transformasi digital pada perubahan tenaga kerja yaitu pengangguran akibat otomatisasi, kesenjangan keterampilan, dan juga ketidakpastian kerja atau gig economy. Lalu yang terakhir ada kesenjangan digital, dampak transformasi digital dalam kesenjangan digital. Jadi tidak semua masyarakat memiliki akses dan juga kemampuan yang sama terhadap teknologi sehingga muncul kesenjangan digital antara wilayah dan juga kelompok sosial. Kelebihan transformasi digital dalam kesenjangan digital adalah peningkatan akses informasi dan layanan digital di daerah terpencil, dan juga mendorong perhatian pemerintah untuk pemerataan. Kekurangan dari transformasi digital dalam kesenjangan digital yaitu kesenjangan antara negara maju dan juga negara berkembang. Lalu yang terakhir ada ketimpangan ekonomi yang semakin besar. Lebar. Oke, dilanjut dengan saya ya. Kita bahas di inovasi dan peluang baru. Transformasi digital menciptakan peluang bisnis baru yang belum terfikirkan sebelumnya ya. Dari mulai cara pembayaran, sekarang udah menggunakan dompet digital ya. Terus cara kita belanja gitu, udah ada di e-commerce juga, contohnya di Tokopedia atau Shopee gitu. Dan juga tadi yang udah dijelasin sama Lala, kayak aplikasi pemerintah gitu kan udah bayar aplikasi udah bayar online semua ya. Dan juga layanan medis juga udah banyak juga. Beberapa rumah sakit sudah banyak yang pakai aplikasinya masing-masing ya. Contohnya kalau di Bekasi ya. Kalau di Bekasi ada RS namanya RS Mas Mitra, itu dia juga udah pakai aplikasinya gitu. Boleh dilanjut? Oke, kita masuk ke tantangan transformasi digital. Yang pertama ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital ini kita semua tahu ya, nggak semua masyarakat di Indonesia itu bisa mengakses internet cepat ya, terutama di desa-desa terpencil gitu. Yang kedua ada regulasi yang belum matang. Di regulasi yang belum matang ini cepatnya perkembangan teknologi nggak diimbangi dengan peraturan gitu. Makanya ada peraturan yang berubah-ubah, terus juga ada adaptasi hukum yang lambat. Yang ketiga ada resiko keamanan cyber dan privasi data. Di era transformasi digital ini ancaman kejahatan cyber itu udah banyak banget ya, mulai dari malware ya, yang biasa tahu nggak malware? Penipuan. penipuan. Ya, contohnya ada phishing atau link undangan. Biasa kan ada ya, udah banyak ya isunya ya. Kayak dikasih link undangan, kita klik, nah data ke backup sama yang punya linknya gitu. Terus ada pencurian identitas. Sekarang AI, siapa sih yang bisa ganti? Iya kan? Mungkin mukanya Joel, badannya Lala gitu kan. AI.
Boleh lanjut? Oh enggak, tar dulu, tambah lagi ada. Tantangannya ada kurangnya SDM yang kompeten. Ya enggak sih? Betul enggak sih? Ya, udah teknologi udah berkembangnya pesat sekali, tapi SDM itu masih rendah, belum mengerti yang namanya teknologi gitu. Karena nggak semuanya masyarakat Indonesia itu kompeten dalam bidang teknologi gitu. Oke, lanjut Pak. Kita lanjut ke perubahan gaya hidup. Transformasi digital ini mengubah gaya hidup kita ya. Balik lagi, mulai dari belanja, terus kita rumah sakit, ataupun mau cek kondisi badan kita bisa langsung chat halo dok gitu. Halo dok sih. Halo dok. Dan kita tuh nggak bisa yang namanya lepas dari teknologi, ya nggak sih? Ini dia tadi masih megang handphone, itu juga masih megang handphone, ya kan? Ini Bang Rizky nih. Gitu. Terus juga mulai dari pembelajaran, udah e-learning, penjualan, udah pakai e-commerce gitu. Terus juga transportasi ya udah pakai Gojek, Grab, Maxim. Dan juga pekerjaan yang udah WFA. WFA, ada yang tau nggak WFA apa? Anywhere, betul. Karena seru kan ya kerja kayak gitu ya, bisa di coffee shop, bisa di mana-mana, bisa kita liburan tapi kita sambil kerja. Gitu. Jadi kesimpulannya transformasi digital ini mempercepat cara kerja kita atau cara menjalani hidup gitu. Karena sekarang semua udah serba online gitu. Lanjut. Oke, kita masuk ke studi kasus ya. E-commerce. E-commerce di Indonesia ini menyoroti pesatnya pertumbuhan digital. Contohnya Shopee dan Tokopedia. Sebagai pemimpin pasar ya. Karena kalau misalkan Lazada, apalagi sih ya, Lazada, Tokopedia bagus dong. Maksudnya yang nggak terlalu Blibli ya, Bukalapak itu udah nggak ada di pasaran kayaknya ya. .com. Oh salah ya. Iya, paling sekarang TikTok Shop ya, tapi itu dia juga nyambung ke Tokopedia gitu. Sebelum ada digital, jualan itu hanya di sekitar rumah atau sekitar daerah dia mau buka usahanya aja. Terus juga pembeli itu terbatas karena market mereka ya memang orang-orang sekitar usahanya aja gitu. Dan penghasilannya kecil atau gak stabil lah gitu. Mungkin kalau misalkan dia buka gimana ya contohnya di sini lah gitu ya, tapi yang datang yang lewat tuh dikit, kadang banyak. Nah itu penghasilannya itu kecil atau tidak stabil. Terus setelah masuk transformasi digital ini, produk bisa dijual ke seluruh Indonesia, betul nggak? Betul. Bahkan dari UMKM pun ada yang udah keluar barangnya gitu. Contohnya kayak keripik atau kulit ikan itu udah ada yang ekspor. Nah, itu dari pengalaman kerja sih. udah ada, tapi saya lupa. Terus dibantu dengan fitur promosi dan live selling. Shopee, TikTok, itu pasti banyak banget ya live-nya ya. Ayo kakak keranjang berapa gitu. Lanjut. Pembayarannya menjadi mudah menggunakan e-wallet atau transfer bank. Terus ada strategi campaign-nya. Kita bahas dulu yang Shopee ya. Dia punya campaign, tahu kan Shopee setiap bulan ya, atau tanggal kembar ya. Kayak sekarang tanggal 4.4, terus 5.5 gitu. Super Shopping Day. Dia itu campaign itu buat menarik customer di tengah di tengah ketatnya tuh persaingan marketplace. Terus juga menciptakan urgensi belanja ya buat customer ya. Kayak biasanya tuh jam 23.50 udah pegang handphone ya, sebelum 4.4 gitu kan. Jadi kan kayak ngebuat gue harus belanja sih gitu. Jadi ngebuat urgensi belanja gitu.
Terus kita, oh ya, dan didukung juga dengan promonya banyak ya, apalagi kita nonton live ya gitu di Shopee. Masuk ke Tokopedia. Tahu kampanye Tokopedia? Tahu ditulis ya? Iya, same day delivery. Karena emang Tokopedia itu terkenal banget sama yang namanya same day-nya gitu. Bahkan dari Bogor ke Bekasi itu bisa di same day-in. Kadang ada promosinya tuh besar-besaran banget, bisa saya pernah dapat mesen apa ya, aku lupa, keyboard keyboard kantor. Kenapa Bang ketawa? Keyboard kantor dari Bogor ke Bekasi, karena kantor udah Bekasi kan, itu cuma berapa jam gitu, dan ongkirnya juga murah, cuma 20.000 dari Bogor. Shopee pernah nol sih. Iya, pernah. Tapi gede kalau misalnya instan. Kalau instan, iya. Tapi gimana nada? Iya kan? Iya. Karena emang dia tuh campaign-nya tuh ya same day delivery gitu. Untuk mengurangi pengiriman hingga 30% dan meningkatkan kepercayaan pelanggan karena cepat gitu. Apa? Iya. Hah? Enggak lanjut. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke studi kasusnya fintech Afrika. Aku ngambilnya di M-Pesa ya. M-Pesa itu layanan keuangan digital di Kenya. Di Kenya, dia boomingnya di Kenya. M-Pesa berhasil meningkatkan inklusi keuangan tanpa perlu rekening bank. Kalau kita sekarang udah banyak ya, Dana mungkin ya salah satunya ya, OVO, GoPay, nggak perlu rekening. Iya, handphone, Dana aja nomor handphone. Iya, betul, Shopify ya, betul. Nah, kita masuk ke fakta pentingnya nih. Pada tahun 2018, Bank Dunia mencatat 95% masyarakat Kenya menggunakan handphone untuk transaksi. 2018 ya. Terus yang kedua, fakta keduanya 1,7 miliar transaksi per tahun, kurang lebih 50% PDB Kenya. Udah tahu kan tadi PDB? Ya. Nah, yang ketiga, kurang lebih 40% PDB Kenya berasal dari layanan M-Pesa. Nah, faktor keberhasilannya, jaringannya luas. Jaringannya jadi luas M-Pesa itu. Terus yang kedua, 200 lebih agen di seluruh Kenya. Yang ketiga, dukungan pemerintah dan regulasi. Perbandingannya, Afrika 80% masih menggunakan transaksi tunai. Sedangkan Indonesia inklusinya tinggi, tapi literasinya bisa rendah. Gitu. Nah, menuju masa depan digital. Teknologi akan terus berkembang seiring berjalannya waktu ya teman-teman, seiring teknologi makin berkembang lah gitu. Jadi tanya dengan koneksivitas lebih tinggi, kerjaan lebih fleksibel, WFA, dan pengalaman hidup yang semakin digital. Udah. Nah, sekarang kita diskusi dulu ya, tapi belum boleh nanya. Gak apa-apa nanya, saya tampung kalau nanya, gak apa-apa. Kita diskusi dulu. Apa langkah paling penting untuk memastikan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan? Kamu pergi? Hah? Kan bertanya. Iya. Dia itu Daniel katanya mau jawab. Daniel katanya mau jawab. Jawab aja nggak apa-apa. Langkahnya aja. Lalu menurut kalian, apa langkah penting untuk memastikan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan? Berpendapat boleh. Iya, boleh. Siapa mau jawab?
Oh, Triza, jawab. Menurut aku, langkah penting untuk memastikan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan itu yang pertama dari jaringan internet dulu sih. Jadi kan transformasi digital identik dengan internet, ya kan? Jadi diratakan dulu internet karena emang minimnya kita itu rata-rata yang di desa-desa terpencil itu kurang. Jadi yang pertama internet dulu sih, jaringan internet dulu lebih disebarluaskan lagi. Tuh. Oke, Makasih. sama-sama. Bang Rizky katanya mau jawab. Tampung bang. Oke, bukan menurut saya. Kan pertanyaannya apa langkah paling penting untuk memastikan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Tadi saya sempat cari tahu dulu, inklusif itu ternyata terbuka atau maksudnya bersama Iya, gitu betul. kan. Jadi mungkin kalau menurut saya yang paling penting, saya beranggapan tetap di bagian dasarnya dulu, yaitu pengarahan tentang teknologi. Kemajuan teknologi itu harus diajarkan dari dasarnya dulu, terutama dari tingkat SD gitu kan. Karena di zaman sekarang itu anak-anak SD kan udah pada megang HP tuh. Oleh karena itu makanya saran saya sih, bukan saran ya, lebih kayak idenya gitu, mereka tuh harus udah melek sama teknologi gitu kan. Iya, lebih tepatnya karena kan Indonesia literasinya bisa saja dikit ya. Betul. Iya. Makanya banyak banget ya, ibu-ibu tuh yang kemakan hoax. Apalagi ibu-ibu udah kalau udah kena Facebook. Wah, kelar udah. Ibu-ibu udah kena Facebook, kelar udah. Hoaxnya banyak. Iya, Bang Wahyu. Memang. Terima kasih. Aduh. Nada. Gak ada yang mau. Udah. Ya, pada ini ya seperti itu ya. Kalau udah lanjut. Nah. Apa? Oh ya, belum. Apa? Nggak perlu. Kan menurut pendapat dari kami, kalau pendapat dari kalian apa langkah paling penting untuk memastikan transformasi? Aman aja itu aku jawab nih. Wah, Lala. Langkah yang paling penting, yang pertama tadi udah dibahas. Literasi di Indonesia itu masih minim banget. Kan? Jadi butuhnya peningkatan iya. literasi. Betul. Yang kedua, mulai dari infrastrukturnya dulu, ya kan? Di desa-desa jalannya aja masih begitu dan listrik masih juga nggak ada ya, jarang ada gitu. Kalau di desa terpencil ya, gimana mau adanya internet kalau listrik aja nggak ada, gitu. Jadi infrastrukturnya dulu, listriknya dulu dibenerin, baru masuk, gitu. Karena kalau misalkan pemerataan akses internet itu udah isu lama pemerintah dan nggak ada juga infrastruktur pun apa sama ya kan, nggak ada juga kan sampai sekarang. Ya yang paling masih make sense aja ya literasi dulu gitu. Karena kan TikTok sekarang influencer udah banyak ya, anak kecil aja udah tahu TikTok. Nah kita bisa masukin informasi tentang digital di sana gitu sih. Puas atau enggak? Wah. Kalau desa yang minim listrik di Indonesia itu Baduy. Desa. desa di Indonesia yang minim listrik. Iya, Baduy sih. Baduy dalam. Kalau Baduy luar dia masih pegang handphone, masih punya internet. Dia daerah Jawa Barat, Banten. Banten emang ada minum listrik. Ada. Masa kamu nggak tahu Baduy? Yang suka bawa madu loh. Ya, tapi dia masih Itu masuknya Baduy luar, Pak. Baduy luar. Baduy luar. Belum. Kalau Baduy dalam itu dia benar-benar nggak nerima yang namanya teknologi. Bahkan sendal pun dia nggak mau. Iya. Itu. ATP aja nggak mau kayaknya dia. Bener-bener dia, aku lupa apa ya. Jadi dia tuh percaya sama yang namanya apa ya? Adalah kepercayaannya adalah Lupa saya. Itu Pak. Jadi dia bener-bener nolak yang namanya kemajuan teknologi. Dia
Sunda Wiwitan, betul betul. Kok tahu? Orang Baduy ya? Bukan. Oh, Dia percaya sama iya Mereka betul. juga agak sensitif kalau kita tanya. Iya. Keyakinan. Iya. Iya, Mereka nggak akan jawab sih. betul. KTP-nya apa? Ya, gitulah. Udah. Abang, udah bang. Nah, Udah. Nah, ini agak meme aja Pak, meme kita masukin meme. yang kacamata mana? Boleh tanya kan nih? Apakah ada yang mau bertanya? Ayo bertanya. Boleh. Betul. Gimana? Apa solusinya supaya data kita itu tetap aman? Satu dulu. Tadi kan pertama gimana datanya biar aman. Aku jawab dulu yang itu. Balik lagi ke kita sih. Tadi kan udah dikasih tahu ya macam-macam kejahatan cyber ya. Dari mulai kayak link undangan gitu kan. Itu bisa kita cegah sendiri. Dan balik lagi harus literasi gitu. Karena kan banyak informasi juga yang udah Betul. disebarin untuk link-link tersebut, untuk kejahatan link tersebut pasti udah ada informasinya gitu, agar kita mencegah atau mewaspadai Betul. link-link yang berasal dari orang lain lah yang kita nggak kenal. Gitu. Tadi yang ibu-ibu ya, nah, ibu-ibu Facebook ya. Nah, ibu-ibu kan pasti punya anak ya. Kalaupun nggak punya anak, punya saudara lah, gitu kan. Nah, bantulah saudaranya buat kasih tahu nih ibu, bu, nggak semua di Facebook tuh bener loh bu. Karena kalau hoax itu emang sebenarnya kalau apa ya sebutnya ya, ya kebanyakan orang-orang Indonesia tuh dia literasinya kurang. Apalagi Kayak mungkin sudah tahu masuk. ya yang kasusnya Bu Sri ya, Oh, keuangan, menteri keuangan. Tahu nggak? Itu tuh sebenarnya tuh tim Patex. Kalau kalian tahu di Facebook ada namanya tim Patex grupnya. Itu tuh udah lama ya kan? Itu udah lama, tapi baru ke up ya itu. Tahu nggak sih tim Patex? Ada di Facebook. Oh ya? Ya kan, betul. Gitu. Ayo ada lagi? Mewakili pendapat kalian tentang yang supaya nggak jadi dalam literasi. Iyalah. Semua kita tahu semua ilmu informasi dari membaca. Kalau kita nggak membaca, kita tahu apa? pasti akan mudah Iya. dibohongin. Betul. Mungkin kalau bukan membaca sekarang ya kalau memang punya TikTok, nyarinya TikToknya yang berbobot lah gitu. Iya, jangan yang jangan yang kayak gitu teman-teman. Cari yang lebih informatif dan lebih apa ya? Berwawasan dan berilmu gitu. Jangan tahu jejak-jejaknya doang. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Boleh bang. Ayo bang. Pertanyaan saya simpel. Ini lebih ke arah untuk ya. Waduh, unek-unek. Ini saya bukan ini ya nih, kalau unek-unek nih. Menurut pendapat kalian berdua, pertama, marketing itu termasuk penipu atau tidak? Satu. Marketing. Marketing, teknik marketing. Bisa saya jawab. Ada istilah kayak tinggal marketing ini gitu. Ya, ayo bang. Oke. Kedua, di e-commerce itu kan suka banyak diskon-diskon gitu ya. Yang kayak misalnya, wah ini harganya 100.000. Padahal pas kita cek 2 hari selanjutnya, ternyata harganya 100.000. Padahal sebenarnya akan dicoret 200.000. Ternyata itu marketing kan. Nah, apakah itu termasuk penipuan? Lalu, yang ketiga, kan e-commerce itu kan pasti membantu membantu ekonomi negara ya. Iya betul. Nah, bolehkah dengan teknik marketing seperti itu mungkin negara makmur, ekonomi naik? Oke. Simpel aja. Silakan, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya bagus banget ya.
Mantap, mantap. Yang pertama, marketing. Banyak sebutan S3 marketing, S2 marketing. Saya datang dari bidang marketing. Saya marketing di bidang event officer. Kalau dibilang, yang tadi dibilang sama Bang Rizky, di e-commerce harganya berubah, itu disebutnya apa ya? Ada yang namanya kalau di dunia sosial media spesialis itu copywriting, kata-kata gitu, kata-kata, caption, hashtag gitu. Jadi kalau di e-commerce, Tokopedia, Shopee itu anak-anak sosial media spesialis atau marketplace spesialis, dia harus tahu kata-kata paling utama buat produknya. Contoh produknya botol minum. Nah, mereka harus tahu kata kuncinya biar produknya dia tuh muncul di timeline. Paham nggak? Ya, betul Pak itu. Jadi muncul di timeline utama gitu produk kita. Dan kenapa harganya bisa berubah? Buat narik pelanggan. Contoh, Stanley. Contoh di harganya itu cuma 50.000. Tapi taunya sedotannya doang. Ya, balik lagi harus ngecek. Bukan cuma langsung check out. Ngerti gak? Ya cuma buat narik pelanggan doang. Stanley 50.000, siapa yang nggak mau? Strategi mereka. Strategi. Lebih emang bisa dibilang nipu sih. Tapi ya buat keuntungan. Buat keuntungan. Gitu. Iya kan ya? Iya, betul. Buat komisi apa? Marketing pengakuan penipu. Iya, saya mengakui emang itu sedikit menipu lah gitu. Tapi kan balik lagi ya target ya. Iya target, ya udah nipu aja nggak apa-apa. Enggak lah, maksudnya ya emang itu udah ada strateginya. Jadi setiap meeting pun ada yang namanya campaign, terus juga ada yang namanya apa ya KPI-nya gitu. Nah kita harus capai itu. Kalau di marketing ya gitu. Terus tadi yang terakhir tadi ya. Membantu ekonomi negara Nah, seperti itu apa enggak masalah? Enggak apa-apa. Nggak masalah lah. Sekarang kan pemerintah kan cuma untungnya doang. Terus kalau menipu, pemerintah juga menipu. Terus kalau marketing menipu buat keuntungan pemerintah juga menipu. Ya udah, kan untung. Yang ada seneng, sama-sama untung. Ya udah, simbiosis mutualisme. Ya kan begitu. Betul. Gak bahaya kali ini. Betul. Nggak tahu sih. Maaf Bapak YouTube. Mungkin dari iya sensor. Mungkin dari Lala nggak ada. Mungkin enggak ada yang mau berpendapat dari pertanyaan Bang Rizky. Sibuk sendiri sekarang saya. Udah jelas. Jelas Pak? Insyaallah. Oke, baru. Tutup lah. Penutup dari presentasi kita hari ini dalam materi transformasi digital. Di transformasi digital ini bukan sekedar tren teman-teman, tapi juga kebutuhan zaman. Jadi transformasi digital ini juga agar kita nggak ketinggalan zaman juga, pentingnya untuk terus belajar, mengasah keterampilan kita dalam transformasi digital, teknologi digital gitu ya, dan juga memakainya secara bijak. Jangan ngirim doksi. Doksi. Ketahuan ya doksi. Nah, Ya. jadi mari kita sama-sama membentuk masa depan digital yang inklusif, aman, dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.